Mari kita sambut Bapak Chandra Putra Negara. Ya, luar biasa. Ya, selamat malam. Salam hebat luar biasa. Oke, baik, malam hari ini senang sekali ya, saya bisa kembali berada di dalam webinar Komunitas Yes, dan malam hari ini malam yang sangat istimewa dan spesial banget, karena ini minggu-minggu pertama saya pasca sembuh dari COVID, dan sekarang kondisi fisik saya sudah boleh dikatakan 99%, dan kondisinya juga sudah boleh dikatakan cukup fit. Doakan minggu-minggu ini bisa 100%, dan sekarang saya mulai berolahraga lagi untuk recovery agar lebih cepat. Dan malam ini kita sangat spesial. Tadi acara dibawakan oleh Pak Kenny, Partnership Opportunity. Beliau salah seorang direktur kita yang cukup berpengalaman dan memberikan sebuah penawaran yang cukup baik, serta tadi ditutup sama testimoni bisnis dari Pak Hizkia Yogi. Beliau Royal Crown Star Director dari KK Indonesia, yang mana kalau boleh dikatakan sekarang Raja Vitamin C itu Pak Yogi ya. Kenapa Raja Vitamin C? Karena sejak pandemi ini vitamin C menjadi booming. Vitamin C gara-gara pandemi varian Delta ini, sekarang Anda tahu sendiri varian Delta ini bukan cuma booming di Indonesia dan di India, asalnya India Indonesia, tapi sekarang varian Delta sudah mulai masuk ke Singapura, bahkan sudah mulai masuk ke China lagi. Bayangkan, virus ini pertama dari China, terus China berhenti, sekarang virus ini balik ke China, dan sekarang mulai masuk lagi ke Amerika. Padahal Amerika dan China sudah vaksin 2 kali, tapi berhubung kena varian Delta, tembus juga. Jadi vaksin itu mungkin cocok untuk varian sebelumnya. Nah, itulah sebab makanya saya bilang bahwa pandemi ini sulit berakhir ya. Saya nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, tapi mestinya bulan ini kami akan mengadakan acara Yes I Can Juli kemarin. Tetapi kami putuskan untuk ditunda. Dan akhirnya benar. Kenapa ditunda? Karena kita tidak menyangka gelombang kedua COVID ini begitu dahsyat. Indonesia sampai mengalami kematian 100.000 orang dalam waktu sebulan ini. Ya, 90.000 berapa gitu tadi saya lihat di televisi. Dan kasus terdeteksi 3.300.000 kasus. Saya termasuk salah satunya. Siapa yang sangka 1,5 tahun saya nggak kena COVID, akhirnya saya kena juga. Sekali kena satu keluarga. Kenapa 3.300.000? Nah, yang dinyatakan meninggal 100.000. Bisa Anda bayangkan 100.000 itu angka yang besar. Ya, tiba-tiba angka mortality 100.000. Memang jumlah sembuhnya juga tinggi. Tapi yang saat ini masih isoman, masih dirawat itu sejumlah 2.600.000. Nah, dari sini saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa negara sekelas Amerika saja dan China yang sudah begitu kuat, Singapura yang sudah menyatakan ini endemi, sekarang memaksa warganya kembali pakai masker dan lockdown sampai tanggal 18 Agustus. Ya, lockdown itu mungkin ya kayak bangsa kita PPKM, tapi kita sih nggak murni lockdown. Kalau lockdown total bisa mati ya, seharian kita nggak boleh jualan, nggak boleh buka rumah makan, itu bisa mati ya. Tapi masyarakat menengah ke bawah bisa mati. Tapi kalau di Singapura yang mana masyarakatnya tidak ada masyarakat menengah ke bawah, cuma masyarakat menengah dan atas. Ya, kalau mereka menerapkan lockdown, mereka masih bisa hidup karena mereka punya saving, mereka punya tabungan. Jadi selama 6 bulan mereka masih bisa hidup. Beda sama Indonesia yang penghasilannya harus penghasilan harian. Makanya PPKM sampai dipelesetkan pelan-pelan kami mati. Nah, yang bilang seperti itu kan adalah masyarakat menengah ke bawah yang penghasilan harus harian. Makanya kami tawarkan menjadi reseller pun mereka tidak secepat itu, karena ya itu tadi, masyarakat kalau terlalu menengah ke bawah dan mereka terlalu mencari alasan, diberikan solusi seperti KK Indonesia pun jadi reseller pun dengan model yang sangat terbatas pun mereka masih susah menerima ya. Tapi bukan berarti kita pesimis ya. Saya percaya penduduk Indonesia itu 270 juta, masa nggak bisa sih ketemu cuma 2,7 juta orang atau 1% yang benar-benar mau sukses dan berjuang. Nah, sampai hari ini reseller kita jumlahnya udah 1 juta lebih. Nah, goals kami mau mengejar minimal 1.700.000 lebih lagi. Itulah kalau demikian, maka penduduk Indonesia sudah mulai sadar entrepreneur. Menjadi entrepreneur memang banyak cara.
Ya, yang paling gampang itu menjadi UMKM. Nah, UMKM ini yang paling kena imbas sekarang dengan adanya PPKM, karena UMKM itu penghasilannya harian. Dan anehnya penduduk Indonesia ini nyaris tidak ada tabungan bulanan. Tidak ada tabungan bahkan sampai saving sampai 6 bulan sampai 12 bulan ke depan. Jadi begitu ada PPKM seperti ini, mereka langsung terpukul. Jadi mereka nggak punya saving harian. Bahkan untuk bayar listrik aja nggak mampu. Untuk bayar air aja nggak mampu. Beli susu anak aja nggak mampu. Bayangkan sampai seperti itunya. Apalagi kalau penghasilan seperti kayak driver Gojek, itu sungguh sangat kasihan. Nah, kenapa saya mau bahas ini? Saya melihat itu semua masalahnya cuma satu, mindset. Saya ulangi ya, it's all about mindset. Jadi mindset mereka itu dari kecil, mereka itu tidak pernah dibiasakan edukasi. Ya, kalaupun mereka mau edukasi terbentur masalah biaya. Jadi mereka sekolahnya pun tidak tamat tinggi. Kedua, edukasi juga mempengaruhi lingkungan. Lingkungan ini yang menjadi masalah juga, karena lingkungan mereka adalah lingkungan pekerja. Nah, lingkungan pekerja, akhirnya mereka sendiri mempunyai mindset seperti lingkungannya. Karena 5 orang yang terdekat kita akan menentukan kita itu seperti apa. Nah, jadi lingkungan orang yang setiap hari ngerampok, ya mereka akan bertemuan dengan perampok. Kalau lingkungan yang setiap hari mereka mengatakan hidup itu sulit, ya mereka akan hidup dengan orang yang sulit. Kalau lingkungan mereka berkata bahwa saya pengen sukses tapi berat, ya maka mereka akan berkata seperti itu. Nah, lingkungan itulah yang membentuk mindset kita. Dan celakanya mereka sangat sulit melepaskan diri dari lingkungan tersebut. Sesulit apa? Ya sesulit Anda hari ini tiba-tiba webinar disuruh ngomong dalam bahasa Inggris. Ya kan? From now on, I want to speak in English language. If I speak in English language, I don't care no matter what you understand what I mean or not. You must understand what I mean. Nah, kan sulit banget kalau saya harus ngomong seperti itu. Saya nggak peduli apakah Anda suka atau nggak suka, Anda harus mengerti maksud saya. Nah, dan Anda dipaksa harus ngomong bahasa Inggris. Nah, sesusah itu mengubah mindset. Nah, makanya saya datang dengan channel Success Before 30. Saya datang untuk, saya sudah pukul rata, nggak peduli lagi masyarakat Indonesia mana yang mau dengar atau tidak. Yang masih mau cari alasan atau tidak, saya tidak peduli. Ya, jadi yang tertarik aja yang mau gabung sama kami. Ya, termasuk Anda yang ikut webinar kita malam hari. Kalau Anda tidak tertarik, Anda masih cari alasan, Anda masih mengatakan ini sulit, jadi bisnis ini sulit, bisnis itu berat, jualan itu susah, jual pun nggak tahu mau jual kemana, kemudian kalau saya posting dibully sama teman, padahal yang bully teman kamu yang bully kamu juga nggak punya duit untuk beli vitamin kita gitu loh, tapi dia berani membuli. Nah, lucu kan kadang-kadang kita ini mendengarkan orang yang bukan prospeknya kita, tapi kita yang sakit hati gitu. Nah, itulah yang sebabnya saya hari ini mengumpulkan begitu banyak orang ya dengan satu tujuan, mengedukasi. Yang mana edukasi ini di channel Success Before 30 nyaris tidak pernah ada di bangku sekolah atau bangku kuliah, karena ini tips-tips praktis. Nah, namanya tips praktis itu adalah tips-tips yang mungkin tidak didapatkan di bangku sekolah. Nah, bangku sekolah mungkin tipsnya kurang update. Dan mungkin satu materi yang saya paparkan di channel YouTube cuma 10 menit, itu mungkin harus dibahas dengan 3 SKS 1 semester. Mungkin. Nah, bayangkan, kalau Anda 3 SKS 1 semester, Anda perlu berapa semester untuk menampilkan konten yang menurut saya itu cuma bisa dibahas dalam waktu 10 menit. Tapi memang 10 menitnya saya itu berbobot dan tips praktis. Dan itu bisa dilakukan kalau Anda seorang praktisi. Kalau Anda seorang teori, mungkin Anda bisa menyadur ulang konten saya. Dan Anda bisa menyampaikan ulang, tapi belum tentu Anda bisa menjalankan. Kan? Nah, makanya saya sadar, tips yang kedua, selain saya memberikan edukasi, yang kedua itu kita perlu yang namanya komunitas. Karena kalau tanpa komunitas atau lingkungan baru, manusia itu akan kembali ke komunitasnya yang lama. Kalau seseorang yang pesimis, dia akan kembali ke lingkungan pesimis. Seseorang yang toksik, dia akan kembali ke lingkungan yang toksik. Because birds with the same feather are flock together. Maksudnya apa? Burung dengan bulu yang sama akan terbang bersama-sama.
Kalau mereka terbang bersama-sama, jadi kayak kakak tua, ya mereka akan kumpulnya sama kakak tua. Burung gereja kumpulnya sama burung gereja. Burung merpati kumpulnya sama burung merpati. Nggak mungkin burung merpati itu kumpulnya sama burung elang. Nggak mungkin. Itu bisa jadi makan siangnya elang. Nah, dari sinilah, ketika Anda hari ini diajak masuk komunitas elang, Anda masuk ke satu komunitas yang mindsetnya aja udah beda. Edukasinya aja udah beda. Bobotnya aja beda. Materi satu semester, 3 SKS bisa dibahas dalam waktu 10 menit. Nah, itulah sebabnya saya selalu berkata bahwa mungkin banyak orang nggak nangkep maksud kami. Dan mungkin menganggap konten kami itu terlalu berat. Mungkin Anda menganggap bahwa bukan konten kami yang terlalu berat, Andanya yang nggak mau upgrade mindset. Ya, bukan konten kami yang terlalu berat. Konten kami itu malah menurut saya sangat ringan. Karena ini masih baru pengusaha-pengusaha level 1. Kalau Anda hari ini berkumpul dengan teman saya yang masuk satu entrepreneur organization, EO, itu ada satu namanya EO, Entrepreneur Organization. Itu membershipnya 1 tahun bayar 100 juta, Bapak. Itu di dalamnya isinya siapa? Bang Sandiaga Uno, Pak Gita Wirjawan, ya kan, menteri-menteri semua. Kemarin perusahaan Samator, ya kan, itu perusahaan multinasional, perusahaan gas terbesar. Isinya CEO-CEO semua. Nah, Anda kalau masuk ke dalam ya lebih nggak nangkep lagi apa yang dibicarakan. Membershipnya aja bayar 100 juta per tahun. Nah, di komunitasnya cuma bayar 2,3, dapat produk, jual 2 paket, 2 juta. Apa? Sudah balik 1 juta, itu pun Anda nggak mampu. Apalagi kita bicara pengusaha level 5. Ya jelas nggak mungkin. Makanya kami cuma mengupgrade diri Anda untuk masuk ke satu komunitas yang jauh lebih baik. Ya, dengan 2 juta lebih. Saya rasa Anda sudah dapat produk yang bagus, apalagi ini produk baru kita, ya kan? Nah, ini semua juga udah tahu. Vita yang whole grain, yaitu minuman serbuk serelia, yang mana ini terkandung 10 jenis biji-bijian, dan ini sangat bagus banget. Setiap pagi kalau kita konsumsi, apalagi kalau sekarang sekolah online, kita setiap pagi wajib konsumsi ini. Secara nutrisi terpenuhi, kenyangnya terpenuhi, karena banyak manusia Indonesia ini sering melewatkan breakfast, dan itu tidak baik. Kalau Anda mau sehat, ya, pagi itu harus dipenuhi dengan breakfast, dengan makan pagi. Jangan sampai kita melewatkan sarapan pagi. Nah, ini sangat penting sekali. Terutama banyak anak-anak milenial ini bangunnya agak siang, dan sering nggak sarapan, dan itu tidak sehat. Makanya ini sarapan sehat, ya. Nah, saya mau berpesan, jadi kembali ke cerita tentang kualitas entrepreneur itu tadi, yang mana EO itu diisi oleh chairman-chairman atau CEO-CEO terbaik di tanah air. Ya, isinya itu perusahaan-perusahaan multinasional semua. Ya, saya pernah juga ditawarkan di dalam untuk bergabung, saya lihat, wah ini orang-orang luar biasa. Nah, kalau Anda hari ini untuk yang komunitas 2 juta aja, sekali aja Anda masih merasa berat, dan sudah masuk pun Anda langsung bilang, wah saya nggak cocok jadi entrepreneur, saya enak kembali ke komunitas saya yang lama, ya berarti Anda tergolong hampir lebih dari 90-95% masyarakat Indonesia ini, yang cuma bisa mengutuk pemerintah, yang selalu bilang kenapa kok PPKM, pelan-pelan kami mati, ya Anda tergolong orang itu terus, dan Anda tidak pernah bisa keluar dari lingkungan tersebut. Nah, makanya tanggal 21 nanti, ya coba slide-nya ditampilkan ya, operator. Tanggal 21 nanti, saya akan lebih intensif mengajak Anda untuk salah satunya pendalaman mindset. Ya, jadi mindset itu sebetulnya ada akarnya. Nah, akar dari mindset itu, yang pertama itu sebetulnya adalah berawal dari yang namanya pikiran. Ya, mindset itu kan buah dari pikiran. Jadi pikiran itu menentukan perasaan. Nah, perasaan itu menentukan tindakan. Jadi contoh kalau kita berpikir, saya mau makan siang ini soto contohnya. Nah, Anda perasaannya, wah soto enak, lapar. Perasaannya udah, dan akhirnya tindakan Anda mencari soto. Jadi tindakan itu berasal dari pikiran. Nah, pikiran menghasilkan perasaan, perasaan menghasilkan tindakan. Nah, tindakan menghasilkan hasil. Nah, kalau hasil ini diulang-ulang dari pikiran sampai jadi hasil, itu akhirnya jadi karakter. Nah, nangkep ya? Jadi pikiran menghasilkan perasaan, perasaan menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan hasil. Boleh dicatat itu di kolom chat. Jadi supaya Anda paham.
pikiran menghasilkan perasaan, perasaan menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan hasil. Jadi hasil Anda sekarang itu hasil dari pikiran Anda. Hasil diri kita sekarang adalah repetisi dari hasil kebiasaan kita, pikiran, perasaan, tindakan, hasil, dan menjadi kebiasaan. Dan ini akhirnya menjadi karakter. Nah, karakter ini sebelum mindset. Jadi mindset itu kita mau bedah lebih dalam, yaitu karakternya kita sentuh. Nah, saya percaya orang yang bisa masuk camp ini, camp karakter building camp ini, camp pembangunan karakter ini, kita akan training ini seharian penuh. Jadi seharian ini dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi training ini full 13 jam. Wow, 13 jam. Tanggal 21 Agustus secara Zoom ya, dan nasional. Dan camp ini kami cuma batasin 200 orang. Jadi siapa cepat dia dapat. Nah, kami akan update selama ini, berarti kalau kita buka kelasnya sekarang, 3 minggu dari sekarang, kami cepet-cepetan. Ya, semoga kuota Anda masih ada. Dan saya percaya 200 ini akan cepat habis. Ya, kenapa? Ya, karena banyak orang butuh karakter ini. Banyak orang pengen merubah mindsetnya. Banyak orang tuh nggak sadar, Pak, kenapa kok saya ini begini? Kenapa kok saya menjadi orang yang tidak percaya diri? Kenapa kok saya menjadi orang yang pemalas banget? Kenapa kok saya orangnya itu nggak disiplin banget, Pak? Saya diberikan tugas 2 hari, kemudian terus saya melenceng lagi. Saya kembali ke kebiasaan yang lama. Nah, banyak orang itu seperti itu. Nah, akhirnya, karena Anda itu tidak sadar bahwa sebetulnya mindset Anda itu terbangun dari karakter. Nah, karakter itu terbangun dari kebiasaan. Nah, kebiasaan itu dibangun dari mana? Kebiasaan itu dibangun dari yang namanya repetisi atau pengulangan hasil dari pikiran sampai tindakan itu tadi. Nah, karena itu terus berulang, akhirnya jadilah karakter kalian. Nah, karakter ini kalau kita mau bedah satu persatu, camp seharian ini, maka saya percaya biasanya camp itu kan ke gunung kemana ya, tapi karena kita sekarang nggak memungkinkan, ya sudah kita adakan camp ini secara nasional, sudah biayanya lebih hemat, biasanya harganya 680, dan Anda harus pakai kendaraan akomodasi menuju ke tempat mana, baru camp itu bisa diadakan. Tapi karena sekarang biasa diadakan online, harganya didiskon hampir 70%, cuma 200.000. Dan Anda tidak perlu kemana-mana, tetap di rumah. Tapi Anda disiplin, fokuskan pikiran Anda, perasaan kalian, fokus pada apa ya. Jadi kalau bisa sebelum ikut camp ini, kalian itu tidur yang cukup, makan yang cukup, supaya konsentrasi penuh. Karena isi dari camp ini materinya itu berat. Karena menyangkut mindset. Jadi jangan kaget kalau Anda keluar dari camp ini, kepala Anda akan sedikit pusing, keliengan, kayak kena COVID gitu. Karena dibombardir itu mindset-mindset lama. Dibombardir itu belief-belief sistem kalian yang lama. Jadi karena dibombardir terus, sehingga karena mau disusupi oleh sebuah pemahaman-pemahaman baru yang akan menjadikan Anda mempunyai fondasi karakter yang kuat untuk membangun kesuksesan. Jadi orang nggak baperan gitulah. Nah, sekarang ditolak dikit udah baper. Membangun tim sedikit ditinggal sama tim udah baper. Nah, Anda merasa membangun orang itu berat. Nah, itu adalah pasti ada ranah-ranah di dalam diri kita, kepercayaan-kepercayaan yang salah di dalam diri kita, atau belief system yang salah yang ada di dalam diri kita yang belum dikupas habis. Nah, camp ini akan mengupas Anda, istilahnya menguliti mindset Anda satu persatu, di breakdown, masuk dalam karakter. Nah, nanti Anda bisa introspeksi sendiri dari training camp tersebut. Ya, selamat mendaftar, cepat mendaftar di Royal Crown masing-masing, atau di mentornya masing-masing. Nanti Pak Royal Crown pasti akan mengkoordinasi masing-masing. Siapa cepat, siapa dapat camp ini, karena camp ini akan diadakan 3 minggu dari sekarang. Ya, sampai jumpa di camp tersebut, supaya setelah Anda di camp ini, Anda akan lebih percaya diri, Anda akan menjadi orang yang lebih punya satu mindset yang positif, seperti saya bilang, saya sembuh dari COVID karena saya yakin saya lebih kuat dari COVID. Nah, supaya Anda punya mental seperti itu, supaya Anda punya satu kondisi psikis yang saya bilang, COVID ini cuma 80% masalah psikis. Kalau Anda mau bicara seperti itu, Anda harus keluar dari camp ini dulu. Karena camp ini akan membedah, kenapa kok Pak Chandra itu bisa berkatanya seperti itu, sedangkan orang rata-rata yang nggak bisa. Nah, yang nggak mungkin lah terbangun itu dalam 1-2 hari. Tapi itu pasti dibangun dari kedisiplinan, sehingga saya sangat percaya diri mengatakan, saya lebih kuat daripada COVID. Ya, demikian saya bisa sharing malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sukses selalu, go together, grow forever, and salam hebat luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Chandra Putra Negara